Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap agar seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Dunia Melawan Umat Tuhan. Ayat intinya diambil dari Wahyu 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Keterangannya, umat kita telah dipandang terlalu sepele, akan tetapi waktunya akan datang untuk berubah. Dunia Kristen kini mengadakan pergerakan yang akan membawa orang-orang yang memelihara hukum menjadi lebih unggul. Seluruh dunia akan digerakkan untuk membenci Masehi Advent sebab mereka tidak mau memberi hormat kepada kepausan oleh menyucikan hari Minggu, lembaga yang memiliki kuasa anti-Kristen. Itulah maksud setan, membuat mereka terhapus sama sekali dari dunia ini, supaya dalam keunggulannya atas dunia ini tidak dipertentangkan lagi. Setiap kedudukan yang diambil oleh umat kita akan mendapatkan kritik dari orang-orang yang sangat cerdik. Orang-orang besar dunia yang paling tinggi akan turut campur tangan dengan kebenaran. Dan karenanya setiap kedudukan yang kita ambil harus diteliti dengan sangat berhati-hati dan diuji oleh kitab suci. Kini kita tampaknya tidak mendapat perhatian, akan tetapi tidak selamanya demikian. Pergerakan sedang berlangsung untuk menghadapkan kita ke garis depan. Dan jika teori kita tentang kebenaran dapat dipetik oleh para sejarawan atau orang-orang besar dunia ini, biarlah mereka melakukannya. Secara pribadi, kita harus tahu sendiri apakah kebenaran itu dan bersedia menyampaikan alasan yang kita miliki dengan lemah lembut dan rasa takut, bukan angkuh dan sombong, kepentingan diri sendiri, melainkan dengan Roh Kudus. Kita sedang mendekati waktunya bila mana kita harus dapat berdiri sendiri untuk menjawab, menyatakan kepercayaan kita. Kita akan mendapat serangan dari segala segi. Kita akan diuji dengan sangat berat. Kita tidak ingin memegang iman kita secara remeh, sebab hal itu diserahkan oleh leluhur kita. Iman semacam itu tidak akan dapat bertahan menghadapi ujian yang amat berat yang terbentang di hadapan kita. Kita ingin tahu mengapa kita menjadi Masehi Advent hari ke-7. Alasan sesungguhnya apa yang mendorong kita sampai kita keluar meninggalkan dunia ini menjadi orang yang terpisah dan asing dari yang lain. Kuasa kegelapan akan membuka serangan yang ditujukan kepada kita. Dan semua orang yang bersikap acuh tak acuh dan lalai, yang telah menempatkan kasih sayang mereka pada harta kekayaan duniawi, dan yang tidak mau memahami hubungan Tuhan dengan umatnya, akan menjadi mangsanya. Tidak ada kuasa selain daripada pengetahuan akan kebenaran, sebagaimana yang terdapat dalam Yesus yang pernah akan membuat kita teguh. Akan tetapi dengan kebenaran ini, seseorang dapat mengusir 1.000, 2.000 sampai 10.000 orang dan lari pontang-panting. Dunia melawan umat Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengingatkan kembali seluruh umat-umat Tuhan dimanapun kita berada. Sepanjang masih ada kesempatan, mari gali, teliti lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan, mencari tahu alasan kepercayaan kita. Mengapa saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan menuruti hukum-hukumnya? Apabila saya saat ini belum mengetahui dengan jelas alasannya, sepanjang masih ada kesempatan, mari selidiki dan gali lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Dan apabila kita sudah temukan, mari kita pegang dengan kuat, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apabila
kondisi sukar sulit itu terjadi, apabila cendekiawan orang-orang hebat dunia akan menyerang umat-umat Tuhan, kita akan dimampukan untuk berdiri teguh, mempertahankan kebenaran firman Tuhan, memberikan alasan terhadap kepercayaan kita. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan membukakan pintu hati kami untuk bisa menggali lebih dalam akan firman-Mu, mencari tahu alasan kepercayaan kami, dan bantu kami untuk lebih berserah kepadamu, bergantung sepenuhnya kepadamu, terus beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus dan menuruti kepada hukum-hukum Allah. Karena akan tiba waktunya kami akan diuji. Kami datang kepadamu ya Tuhan sepanjang masih ada kesempatan. Bantu kami untuk menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Siapkan kami menerima roh jan akhir. Dan kiranya Engkau perlengkapi kami dengan karunia-karunia roh. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami bisa menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu, walau apapun yang menjadi taruhannya. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon, kiranya kuat kuasa sorga memampukan kami untuk menang menghadapi setiap perjuangan iman yang sementara kami hadapi dan yang akan kami hadapi ke depan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang sedang sakit atau yang sedang berduka cita atau yang dalam keadaan lemah imannya. Kiranya Engkau menyembuhkan, menghiburkan dan menguatkan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.